Sucikan harta itu. Kalau kita akumulasikan sebenarnya 2,5% dalam 1 tahun itu sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan kita yang kemungkinan besar lebih besar secara persentase yang dari sisi haramnya. Ya. Hukum zakat sendiri kata beliau, Syekh Abu Bakar rahimahullah, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dengan syarat-syarat tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan zakat dalam kitabnya dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam surah At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah 103 ini memerintahkan Nabi SAW untuk mengambil dari orang-orang beriman harta mereka untuk mensucikan mereka. Karena pernah saya jelaskan ya, ada beda fungsi antara zakat dengan sedekah. Kalau zakat untuk pensucian harta. Jadi selama ini, selama setahun pendapatan antum tidak tahu pendapatan itu halal atau haram semuanya. Kita nggak tahu, misalnya kita terima gaji dari perusahaan, kita nggak tahu perusahaan ini semuanya murni benar atau ada manipulasi data nih. Atau ada orang, kita buka rumah restoran, buka hotel, kita nggak tahu orang ini yang datang, nggak mungkin kita tanya satu-satu kan, uangmu halal nggak? Ya. Dia akan makan, kita nggak tahu, hukumnya hukum zahir. Maka zakat mensucikan harta itu. Kalau kita akumulasikan sebenarnya 2,5% dalam 1 tahun itu sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan kita yang kemungkinan besar lebih besar secara persentase yang dari sisi haramnya. Ya. Sekarang kalau kayak saya buka restoran, dalam 1 hari sekian puluh orang makan misalnya. Mungkin dari sekian puluh orang itu ada orang menggunakan dana riba. Mungkin diambil uang harta ahli warisnya. Kita nggak tahu, anggaplah dari 50 orang yang makan, 10% aja, 5 orang yang hartanya tidak benar. Berarti sudah ada 5% per hari, ya, uang yang tidak haram, tidak halal masuk, kan gitu. Tapi kan kita tidak tahu, kalau diakumulasi 11 bulan, berapa persentasenya? Itu bisa di atas 300-400% sebenarnya dari pendapatan. Tapi Allah menyuruh kita 2,5%, disucikanlah pendapatan 11 bulan itu. Nah, ini sangat ringan, gitu kan? Sangat ringan, karena syaratnya nanti akan kita jelaskan, ada haul dan nisab. Kemudian sedekah fungsinya untuk menambah harta. Jadi beda fungsi, ya. Sedekah untuk memperbanyak harta. Jadi siapa yang mau investasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, maka dia rutin bersedekah. Dan ini tidak ada persentasenya, nggak ada 2,5%, mau 50%, mau 100%, terserah. Mau tiap hari, mau setiap pekan, mau setiap tahun. Kalau zakat kan setahun sekali, persentasenya 2,5%. Ini enggak, sedekah makin banyak maka makin melimpah harta. Jadi beda fungsi, makanya dua-duanya harus diamalkan oleh setiap muslim. Ya. Ada sebagian orang-orang kaya kita di Indonesia ini terjadi, mereka punya zakat besar, sampai 1 miliar, ratusan juta. Lalu uang itu diambil, dipegang, dicicil setiap tahun. Dalam setahun dicicil. Bulan ini keluar dulu 50 juta, bulan depan 50 juta, sampai nanti tahun depan selesai. Nah gara-gara ini mereka nggak sedekah lagi.
Pikirannya sudah cukup dengan zakat itu. Padahal zakat fungsinya untuk mensucikan harta saja. Berarti untuk menaikkan grafik daripada keuntungan itu dia belum dapatkan dengan sedekah tadi. Dan dia tidak akan mendapatkan doa malaikat yang mendoakan masalah sedekah. Yang kata Nabi SAW, setiap hari ada malaikat 2 orang turun. Yang satu mengatakan, ya Allah, luaskanlah rezeki orang yang bersedekah. Dan yang satu mengatakan, binasakanlah orang yang pelit atau bakhil. Jadi ini beda fungsi. Inilah makna surah At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ya, jadi kalau dari pendapatanmu ada uang haram, bersih dengan 2,5% itu. Kalau ada yang sudah terlanjur kau makan, jiwamu juga akan bersih dengan 2,5% itu. Kayak tidak tahu, mungkin kita terima makanan dari uang haram. Maksud aku tubuh kita, zakat membersihkan juga itu. Dalil yang kedua, firman Allah SWT juga surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, ini menandakan ada zakat dari harta dan ada zakat dari tumbuh-tumbuhan. Nanti akan kita jelaskan jenis apa saja tumbuh-tumbuhan yang ada zakatnya. Kemudian yang ketiga dalilnya Al-Muzammil ayat 20, dalil tentang adanya zakat, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan juga tunaikan zakat. Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan menjalankan puasa Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 8, Imam Muslim nomor 16. Juga sabda Nabi SAW. Di sini kita lihat di hadis yang sebelumnya tadi yang saya bacakan itu tidak terpisah antara solat sama zakat. Dan ini yang menyebabkan kenapa Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, saya akan memerangi semua orang yang memisahkan antara solat sama zakat. Karena selalu firman Allah itu wa aqimus sholat wa atuz zakah, aqimus sholat atuz zakah. Jadi selalu berhubungan dengan solat. Berarti orang yang menolak zakat sama dengan orang yang menolak solat. Dan hukumnya bisa kufur. Juga sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melaksanakan hal-hal tersebut, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan sebab hak Islam, dan penghisaban atas mereka diserahkan kepada Allah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 25 dan Imam Muslim nomor 22. Jadi artinya Nabi SAW memerintahkan kita terus mendakwakan, bahkan sampai memerangi orang-orang sampai melaksanakan minimal 3 rukun Islam ini: syahadat, solat, dan zakat.